Jakarta International Container Terminal adalah elemen penting bagi ekonomi Nusantara. Kiprah JCT dalam kegiatan ekspor-impor tak bisa dianggap sepele. Pada 2017, JCT dikembangkan hingga jadi terminal peti kemas terbesar di Indonesia. Aktivitas kontainer dapat menimbulkan resiko kecelakaan. Berita kecelakaan terbaru terjadi di Jalan Raya Cilincing, Jakarta Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reska Aulia Rahmah dan rekan saya Iftitania Ardelia Putri. Kami peserta nomor urut 5 dalam bidang ilmu sosial dan humaniora. Kami dari MTS Negeri 5 Jakarta. Di sini kami akan memaparkan penelitian kami yang berjudul Kecemasan warga Tanjung Priuk terhadap kontainer di wilayah permukiman. Wilayah Tanjung Priuk merupakan wilayah jalur lalu lintas kontainer. Pada wilayah Tanjung Priuk, terdapat Jakarta International Container Terminal yang aktivitasnya tinggi. Aktivitas kontainer juga terdapat di wilayah permukiman. Banyaknya jumlah kasus kecelakaan yang disebabkan oleh kontainer dapat menimbulkan kecemasan bagi para warga sekitar maupun pengendara yang lainnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalahnya yaitu 1. Bagaimana tingkat kecemasan warga Tanjung Priuk terhadap kontainer di wilayah permukiman. Yang kedua, bagaimana cara pengendalian kecemasan warga Tanjung Priuk terhadap kontainer di wilayah permukiman. Saya adalah salah satu korban dari kecelakaan kontainer yang diakibatkan oleh kontainer, dan selama kurang lebih sebulan saya dirawat di rumah sakit, dan harapan saya tidak ada lagi depo kontainer yang ada di pemukiman warga. Hati-hati atau lebih fokus lagi dalam berkendara, jangan terlalu ngebut-ngebut dan menyalip kendaraan besar agar tidak terjadi hal-hal seperti kecelakaan. Dalam penelitian ini, kami menggunakan metode penelitian mixed method dengan pendekatan campuran sequential explanatory. Populasi penelitian ini adalah warga RT 7 RW 3 Kelurahan Marunda, Tanjung Priuk yang berjumlah 80 jiwa penduduk. Sampel penelitian ditentukan dengan teknik accidental sampling. Sampel penelitian ini berjumlah 65 jiwa penduduk. Teknik dan alat pengumpulan data yang kami gunakan adalah kuesioner dengan ukuran Hamilton Rating Scale for Anxiety, serta wawancara mendalam. Pada data kuantitatif, kami melakukan analisis dengan statistik deskriptif menggunakan Excel. Sedangkan pada data kualitatif, yaitu dengan analisis tematik, setelah kami melaksanakan penelitian, kami mendapatkan hasil yang pertama, sebanyak 31% warga mengalami tingkat kecemasan ringan, sebanyak 29% warga mengalami tingkat kecemasan sedang, sebanyak 34% warga mengalami tingkat kecemasan berat sekali, dan sebanyak 6% warga mengalami tingkat kecemasan berat sekali. Yang kedua, adanya rasa khawatir, cemas, stres warga Tanjung Priuk Kelurahan Marunda disebabkan karena adanya kontainer di wilayah permukiman. Yang ketiga, religiusitas yang tinggi dapat mengendalikan kecemasan. Dan yang terakhir, faktor usia dan jenis kelamin sangat memengaruhi tingkat kecemasan. Hal ini terbukti dari hasil kuesioner yang menunjukkan bahwa 15 responden perempuan dan 13 orang yang berusia lebih dari 40 tahun memiliki tingkat kecemasan yang berat. Berdasarkan hasil penelitian, dapat kami simpulkan bahwa yang pertama, tingkat kecemasan warga Kelurahan Marunda Tanjung Priuk terhadap kontainer yang paling tinggi berada pada tingkat kecemasan berat, yakni sebesar 34%. Yang kedua, pengendalian diri menurunkan kecemasan dapat dilakukan dengan meningkatkan religiusitas kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini dikarenakan seseorang yang memiliki religiusitas yang sedang sampai tinggi rata-rata mengalami tingkat kecemasan yang sedang bahkan ringan. Karena individu yang memiliki pengendalian diri secara efektif dapat mengatasi kecemasan yang dirasakan. Dalam penelitian ini, kami memberikan 3 saran. Yang pertama, untuk warga sekitar, hendaknya mengendalikan kecemasan dengan meningkatkan religiusitas dan berhati-hati saat berkendara. Yang kedua, untuk instansi terkait, hendaknya membuat peraturan tentang depot kontainer agar kontainer tidak lagi berada di wilayah permukiman, serta memastikan kelayakan supir kontainer dan memastikan kelayakan kendaraan yang akan digunakan. Yang ketiga, untuk penelitian selanjutnya dapat meneliti secara mendalam terkait pengendalian diri menurunkan kecemasan. Demikian pemaparan penelitian dari kami. Dukung kami dalam ajang Myros 2022 agar kami menjadi juara. MTS Negeri 5 Jakarta, mandiri berprestasi.